Babi gitu? Halo para mantan yang mukanya mirip kayak psikopat di film ini. Selamat datang kembali di Story Film. And I think to myself, what a wonderful world. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Arkansas Pigmen Massacre yang dirilis pada tahun 2025. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang masuk ke hutan di Arkansas untuk berkemah. Tapi tanpa mereka sadari, di hutan itu ada sosok misterius bernama Babi Man. Dia adalah psikopat setengah manusia setengah babi, pembunuh brutal yang suka memburu siapa saja yang masuk ke wilayahnya. Ceritanya terjadi di negara bagian Arkansas, tempat yang terkenal dengan Walmart, Bill Clinton, dan ternyata di sana juga ada sosok pembunuh yang mukanya mirip mantan. Wilayah Arkansas memang dipenuhi dengan banyak kejutan. Jadi biar kalian gak makin penasaran lagi, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan sebuah disclaimer yang mengatakan bahwa cerita ini berdasarkan kisah nyata. Tapi kita semua tahu kalau di film horor kalimat itu biasanya cuma buat menambah unsur keseraman saja. Bisa jadi benar diangkat dari kisah nyata. Tapi kemungkinan besar juga kalimat kisah nyata cuma tambahan agar lebih menarik. Kemudian kita diperkenalkan dengan sebuah kota kecil di Arkansas. Konon katanya dulu pernah terjadi pembantaian mengerikan di tempat itu. Warga setempat percaya pelakunya adalah sosok misterius yang disebut dengan Pigmen atau manusia babi. Sesuai namanya, makhluk ini disebut-sebut sebagai manusia dengan kepala babi. Cerita lalu langsung berpindah ke sebuah hutan. Seorang gadis terlihat berlari panik sambil bersembunyi di semak-semak dan mencoba menahan nafas. Tapi ternyata psikopat Pigmen sudah menemukan keberadaannya. Tanpa basa-basi, makhluk itu pun langsung menyerangnya. Alhasil si gadis pun tewas di tempat. Tak lama kemudian kita melihat seorang wanita pengendara motor yang datang ke hutan itu untuk berkemah. Dia memarkirkan motornya di pinggir jalan, lalu berjalan masuk ke dalam hutan sambil membawa ransel. Sesampainya di sana dia mulai mendirikan tenda. Sepertinya dia hanya ingin menikmati waktu sendirian di alam. Tapi setelah beberapa saat, dia mulai merasa seperti ada seseorang yang sedang mengawasinya. Dan ternyata benar. Dari kejauhan, Babi Man sedang memperhatikannya. Wanita itu pun akhirnya melihat sosok Pigmen dan langsung panik. Dia berlari menyelamatkan diri dan bersembunyi di balik sebuah pohon. Sementara sosok Pigmen berjalan mendekat sambil membawa kapak di tangannya. Singkat cerita, wanita itu berhasil kembali ke tendanya. Dengan cepat dia mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi 911. Tapi seperti biasa di film horor, sinyal di tengah hutan hampir tidak ada. Dia pun mencoba bersembunyi di dalam tenda. Namun tiba-tiba psikopat itu muncul. Lalu kemudian tak berhenti sampai di sana, Pigmen bahkan mulai memukbang tubuhnya. Sementara itu di kota kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Tracy. Saat itu dia sedang berada di rumah temannya yang bernama Chess sambil menelpon ayahnya. Tracy memberitahu bahwa dia akan pergi berkemah bersama Chess dan kakaknya yang bernama Dylan. Ayahnya sebenarnya merasa khawatir dan memperingatkan bahwa hutan itu tidak terlalu aman. Tapi akhirnya dia pun tetap mengizinkan, sambil berpesan agar Tracy tetap berhati-hati. Tracy terlihat sangat bersemangat. Baginya ini hanya perjalanan santai bersama teman-temannya. Setelah itu, Chess juga menelpon ibunya untuk meminta izin. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi berkemah bersama Dylan dan Tracy. Ibunya pun juga mengizinkan selama mereka tetap berhati-hati. Cerita kembali ke hutan. Kali ini seorang wanita yang sedang jogging terlihat berlari menyusuri jalur hutan tersebut. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh di belakangnya.
Awalnya dia hanya menoleh sebentar, tapi ternyata yang muncul adalah Pigman. Wanita itu pun mencoba melarikan diri. Namun ternyata Pigman jauh lebih cepat. Dalam sekejap Pigman mengejarnya dan menghantam kepalanya menggunakan kapak. Malam harinya, Tracy, Chase, dan Dylan akhirnya memulai perjalanan mereka menuju ke hutan tersebut. Di tengah perjalanan, Dylan menghentikan mobilnya di pinggir jalan karena ingin buang air kecil. Sementara itu, Chase mencoba mengecek ponselnya, tapi tidak ada sinyal sama sekali. Setelah Dylan kembali ke mobil, Tracy juga turun sebentar menjauh dari mobil. Beberapa saat kemudian dia kembali lagi. Mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun tanpa mereka sadari, Pigman sudah berada di sekitar mereka. Tiba-tiba Pigman muncul dan langsung menyerang. Dia menangkap Dylan dan menyeretnya pergi ke dalam hutan. Melihat itu, Tracy dan Chase langsung panik. Mereka pun berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Akhirnya mereka menemukan sebuah tenda di tengah hutan. Dalam keadaan ketakutan, mereka masuk ke dalam tenda itu karena mengira tempat tersebut bisa melindungi mereka. Tracy dan Chase akhirnya memutuskan untuk bermalam di tenda itu dan mencari Dylan keesokan paginya. Mereka berharap semuanya akan baik-baik saja. Singkat cerita, keesokan paginya Dylan ternyata masih hidup, tapi kondisinya sudah sangat parah. Dia mencoba berdiri dan berlari, tapi dia sudah tidak sanggup. Di sisi lain, ketika terbangun, Chase terus memikirkan keadaan kakaknya. Tapi Tracy mencoba bersikap realistis. Kemungkinan Dylan sudah tidak bisa diselamatkan. Lebih baik mereka segera pergi dari hutan itu sebelum mereka ikut jadi korban yang berikutnya. Namun Chase tidak setuju, karena dia masih berharap Dylan masih hidup dan ingin mencarinya. Setelah sedikit perdebatan, Tracy akhirnya mengalah, dan mereka berdua keluar dari tenda untuk mencari keberadaan Dylan. Mereka berjalan perlahan sambil terus waspada, berharap tidak bertemu dengan psikopat itu lagi. Namun harapan itu pun langsung hancur, karena tiba-tiba sosok psikopat itu kembali muncul dan mulai mengikuti mereka. Tracy dan Chase langsung panik dan berlari sekuat tenaga. Di tengah pelarian itu, mereka akhirnya menemukan Dylan. Kondisinya terlihat sangat mengenaskan. Namun sebelum Dylan sempat mengatakan apapun, psikopat babi itu tiba-tiba datang dari belakang dan menghantam punggung Dylan menggunakan kapak. Alhasil, Dylan pun tewas seketika. Melihat kejadian itu, Tracy dan Chase langsung melarikan diri. Mereka berhenti sejenak ketika Chase mulai menangis karena kehilangan kakaknya. Tracy mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka harus tetap kuat jika ingin keluar dari tempat itu hidup-hidup. Tapi belum sempat mereka tenang, psikopat itu kembali muncul. Mereka kembali berlari, namun kali ini Tracy tertangkap. Psikopat itu pun langsung menebas kakinya menggunakan kapak hingga Tracy terluka parah. Melihat temannya dalam bahaya, Chase akhirnya melawan. Pukulan itu membuat psikopat tersebut terjatuh, memberi mereka kesempatan untuk bisa kabur dari sana. Chase kemudian merobek bajunya dan mengikat kaki Tracy agar pendarahannya bisa berhenti. Setelah itu mereka kembali berjalan menjauh dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian Tracy mendapatkan ide. Dia menyuruh Chase tetap bersembunyi, sementara dia sendiri pergi mencari bantuan. Di hutan itu Tracy pun berjalan sendirian. Dia terlihat sangat ketakutan, karena setiap suara ranting yang patah membuatnya merasa seperti psikopat itu sudah dekat. Dia sempat berhenti di sebuah batang kayu untuk beristirahat, tapi ternyata kayu itu dipenuhi dengan semut, yang membuatnya langsung kembali berdiri. Saat melanjutkan perjalanan, Tracy tiba-tiba menemukan Dylan lagi. Anehnya Dylan ternyata masih hidup, walaupun kondisinya sudah semakin memburuk. Tracy mencoba menolongnya dan bahkan berusaha melakukan pertolongan seadanya, tapi Dylan sudah terlalu lemah. Saat itulah psikopat itu pun kembali muncul. Tracy langsung bersembunyi di semak-semak. Dari tempat persembunyiannya, dia melihat psikopat itu mendekati Dylan.
Setelah itu psikopat tersebut menyeret tubuh Dylan pergi dari sana. Tracy keluar dari tempat persembunyiannya dan kembali mengikat lukanya agar tidak semakin parah. Sementara di kejauhan psikopat itu terlihat sedang memakan tubuh Dylan. Tracy semakin panik karena tidak ada siapapun di hutan itu yang bisa menolongnya. Saat terus berjalan, dia akhirnya menemukan sebuah pagar kawat berduri. Tracy berpikir mungkin ada rumah di sekitar sana. Namun tiba-tiba psikopat babi itu kembali muncul. Tracy pun langsung memanjat pagar tersebut dan berhasil melewatinya. Karena psikopat itu tidak bisa melewatinya dengan cepat, Tracy pun mendapat sedikit waktu untuk melarikan diri. Dia kemudian kabur masuk ke sebuah ladang tanaman dan mencoba bersembunyi di sana. Tapi lagi-lagi psikopat itu masih terus mengejarnya. Tak lama kemudian psikopat itu berjalan di sekitar area tersebut dan terus mencari keberadaan Tracy. Namun kali ini dia tidak berhasil menemukannya dan akhirnya psikopat itu pergi dari sana. Beberapa saat kemudian Tracy bertemu dengan seorang pemburu yang sedang berburu rusa di hutan itu. Pemburu tersebut mendekati Tracy dan bertanya apa yang sedang terjadi. Kemudian Tracy menceritakan semuanya tentang psikopat yang mengejarnya dan bagaimana teman-temannya sudah tewas. Pemburu itu mencoba menenangkannya dan dia mengatakan bahwa dia akan membantu. Namun tiba-tiba untuk kesekian kalinya psikopat itu kembali muncul. Tracy pun langsung ketakutan. Pemburu itu mengarahkan senapannya dan mencoba mengancam psikopat itu. Tapi semuanya terjadi begitu cepat. Psikopat itu berhasil merebut senapan tersebut. Lalu tiba-tiba setelah itu pembunuh tersebut kembali mengejar Tracy. Tracy terus berlari sampai akhirnya dia tiba di tepi sungai. Dia membersihkan tangannya sebentar lalu memutuskan untuk kembali mencari Chess. Setelah berlari cukup jauh, Tracy akhirnya berhasil menemukan Chess. Chess langsung lega melihat Tracy masih hidup dan dia pun bertanya apakah Tracy berhasil menemukan bantuan. Dengan kecewa, Tracy menjelaskan bahwa dia memang sempat bertemu dengan seseorang. Tapi orang itu juga ikut dibunuh oleh psikopat babi tersebut. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Dylan sudah benar-benar tewas. Mendengar kabar itu, Chess langsung menangis. Tapi tidak lama kemudian mereka berdua mencoba menenangkan diri. Mereka sadar satu-satunya cara untuk selamat adalah keluar dari hutan itu secepat mungkin. Tracy dan Chess pun berjalan menuju jalan utama. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah kabin tua yang terlihat kosong. Berharap ada seseorang yang bisa membantu di sana. Lalu mereka pun segera masuk ke dalam. Tapi ternyata kabin itu benar-benar sudah lama ditinggalkan. Tiba-tiba saja psikopat itu pun kembali muncul dan menerobos masuk ke dalam kabin. Tracy dan Chess langsung panik lalu berlari keluar menuju ke hutan. Mereka pun terus berlari, tapi tidak lama kemudian mereka sadar bahwa psikopat itu masih mengejar. Akhirnya mereka berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Kali ini mereka pun menguatkan tekad dan memutuskan untuk tidak terus kabur. Mereka sadar bahwa jika terus berlari, psikopat itu akan tetap mengejar mereka. Jadi mereka pun memilih untuk melawan. It's okay. Ketika psikopat itu mendekat dan menyerang, dia berhasil menangkap Tracy. Saat psikopat itu hampir membunuhnya, Chess dengan cepat mengambil kapak yang ada di dekatnya. Dan tanpa ragu dia mengayunkan kapak itu ke kepala psikopat tersebut. You're a pig, you pig, you pig. Mereka berpikir semuanya sudah selesai. Kemudian mereka meninggalkan kapak dan kepala itu di sana, lalu berjalan menuju ke jalan utama dengan harapan bisa menemukan bantuan. Namun ternyata semuanya belum selesai. Psikopat itu tiba-tiba kembali bangkit. Dia mengambil kepalanya sendiri dari tanah, lalu memasangnya kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah itu dia mengambil kapaknya dan kembali berjalan. Jelas manusia babi ini bukanlah psikopat biasa. Atau jangan-jangan dia ini keturunan Art the Clown
yang dimana biarpun kepala udah copot tapi tetap masih hidup. Sementara itu Tracy dan Chase masih berjalan menuju ke jalan raya, berharap ada seseorang yang bisa menolong mereka. Di sisi lain, psikopat itu kini terlihat berada di luar sebuah rumah milik seorang pria yang tidak bersalah. Pria itu pun terkejut ketika melihat sosok mengerikan ada di depan rumahnya. Tapi sebelum dia sempat melakukan apapun, psikopat itu pun langsung menyerang dan membunuhnya. Back off! No! No! Dan film pun selesai. Ending yang sangat membabikan. Itulah kisah tentang sosok psikopat aneh bernama Pigman yang seolah tidak bisa mati-mati. Dan izin, film ini memang sangat low budget. Mulai dari efek, acting, sampai beberapa adegan yang terasa gitu-gitu aja. Bahkan banyak juga penonton yang mengkritik film ini karena ceritanya terasa aneh dan produksinya terlihat murah. Walaupun begitu, justru hal itulah yang kadang bikin film ini terasa unik dan tetap menarik buat ditonton. Apalagi buat kalian yang suka film horor tipenya yang agak absurd dan nyeleneh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.